Bab 204, Cermin Kuno dan Bendera Pembatas. Setelah meletakkan batasan, Wang Lin berhenti menonton Yun Fei. Dengan lambaian tangannya, dia membelah gua menjadi dua, memisahkan tempat tinggal mereka. Dia juga menempatkan batasan di antaranya. Duduk bersila di dalam gua, Wang Lin mengarahkan jarinya di antara alisnya. Tiba-tiba, hantu muncul. Hantu itu kabur dan hanya berukuran 8 telapak tangan, tetapi berbentuk binatang buas. Hantu ini adalah iblis kedua yang digunakan oleh Wang Lin di Tanah Dewa Kuno. Setelah iblis kedua muncul, dia melayang di udara, tidak bergerak, menunggu perintah Wang Lin. Sejak Wang Lin membentuk inti jiwanya, perasaan memberontak terakhir yang dimiliki iblis kedua tanpa sadar menghilang. Wang Lin mengarahkan jarinya ke sana. Bentuk hantu iblis kedua dengan cepat memudar hingga menghilang, tetapi jika Wang Lin menggunakan kekuatannya sebagai pemangsa jiwa, dia dapat dengan jelas merasakan di mana iblis kedua berada. Dia mengirim pesan ke iblis kedua dengan perasaan ilahi ini dan iblis kedua diam-diam bergerak ke arah Yun Fei dan mendarat di batasan yang baru saja diberikan Wang Lin padanya. Yun Fei tidak memperhatikan proses ini sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Dia duduk di sana dan mengatur pemikirannya tentang apa yang telah terjadi di Tanah Dewa Kuno dalam 200 tahun terakhir. Selama waktu ini, dia menghadapi banyak hal dan hampir mati dalam beberapa kesempatan, tetapi sekarang, dia merasa seperti telah melihat mimpi. Dia tidak bisa benar-benar membedakan bagian mana yang nyata dan bagian mana yang tidak. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas. Meskipun dia menerima warisan pengetahuan, itu hanyalah sebagian dari warisan yang sebenarnya. Bagian lainnya adalah warisan kekuasaan. Penguasa Laut Darah tidak akan menyerah begitu saja. Begitu dia menemukan cara untuk meninggalkan Tanah Dewa Kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukan Wang Lin, yang mengambil warisan pengetahuan, dan mencurinya. Begitu Wang Lin kehilangan warisan pengetahuan, dia tidak akan memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Masalah ini terasa seperti gunung raksasa yang membebani hatinya. Tetapi di bawah analisis Wang Lin, jika pria berambut merah itu benar-benar ingin meninggalkan Tanah Dewa Kuno, itu bukan masalah sederhana. Jadi Wang Lin tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Namun, beberapa persiapan masih diperlukan. Wang Lin telah memutuskan bahwa setelah dia menetap di kota Qilin, dia akan meminta Yun Fei untuk membantunya mencari susunan transfer kuno di daratan Laut Setan. Dia memiliki lebih dari 20 batu roh berkualitas tinggi. Cukup baginya untuk membuka susunan transfer kemanapun dia mau. Tapi sebelum ini, dia harus mempelajari susunan transfer kuno dengan hati-hati. Jika dia tidak memahaminya, bahkan jika dia menemukan metode untuk menggunakannya, dia tidak akan berani melakukannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia datang ke kota Qilin. Selain itu, dia telah mencapai puncak tahap akhir Jiedan dan hanya berjarak 1 langkah dari Yuan Ying, tetapi 1 langkah itu seperti celah raksasa, yang tidak dapat dia lewati. Wang Lin tidak tahu apakah membentuk Yuan Ying sama sulitnya bagi orang lain seperti baginya, tetapi baginya, itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia telah menggunakan cairan tulang belakang naga dan pil lain yang seharusnya membantu prosesnya, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat membentuk Yuan Ying-nya. Bahkan jejak pembentukan Yuan Ying-nya belum muncul. Wang Lin telah mencoba menganalisis ini sebelumnya,
untuk melihat apakah itu ada hubungannya dengan Jirilem-nya, tetapi berdasarkan sedikit pemahaman yang dia dapatkan ketika Jirilem memasuki jiwanya, keadaan aneh ini akan membentuk tahap Yuan Ying, dan melewati 3 tahapnya jauh lebih sulit. 6. Setelah seseorang melewati tahap akhir Yuan Ying dan memasuki tahap pembentukan roh, jika dibandingkan dengan kultivator manapun pada tingkat yang sama, maka pemilik Jirilem memiliki keunggulan mutlak. Nyatanya, dia tidak pernah memiliki banyak pemahaman tentang Jirilem. Alasan lain mengapa dia datang ke kota Qilin adalah untuk melihat apakah dia dapat menemukan teks tentang Jirilem. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan beberapa tas pegangan. Semua ini adalah hal-hal yang dia peroleh saat dia berada di tanah dewa kuno. Pertama adalah tas penyimpanan kaisar kuno. Ketika dia mencoba memasukinya dengan indera ilahinya, dia merasakan energi lembut mendorong indera ilahinya keluar. Tatapan Wang Lin terfokus pada tas pegangan. Dia merenung sedikit. Sepertinya kaisar kuno belum mati. Dia mencibir. Dia meletakkan tas itu ke samping dan pindah ke tas lainnya. Tas yang paling membuatnya heboh adalah tas yang berisi 10 instrumen grup duomu. Dengan lambaian tangannya, ke-10 instrumen itu jatuh dari tas. 10 instrumen melayang di depannya. Selain bilah setengah bulan, yang masih memiliki cahaya redup, 9 instrumen lainnya tidak lagi bersinar. Jiwa ilahi Wang Lin dengan cepat bergerak ke arah 9 instrumen itu, namun, saat perasaan ilahi menyentuh mereka, ekspresinya menjadi gelap. Meskipun pemilik dari 9 instrumen itu sudah mati, ada indera ilahi lain pada mereka yang mencegah Wang Lin menggunakannya. Matanya menyala. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba teringat bahwa sebelum instrumen diserahkan kepadanya, lelaki tua itu telah membuat cetakan pada masing-masing instrumen. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sekali lagi mengelilingi instrumen dengan akal ilahinya. Kali ini, dia dengan hati-hati mempelajari setiap instrumen. Dia menghabiskan banyak waktu mencari fluktuasi indera ilahi pada instrumen. Setelah sekian lama, tatapan Wang Lin tertuju pada cermin kecil dan matanya berbinar. Dari pengamatannya, dari 9 instrumen ini, selain cermin ini, indera ketuhanan pada 8 lainnya bukanlah sesuatu yang bisa dia pecahkan di panggung Jiedan. Penghancuran indera kedewaan tuannya entah bagaimana mengacaukan indera ketuhanan yang ditempatkan di cermin. Akibatnya, bukan tidak mungkin menghancurkan indera ilahi yang ditempatkan di cermin ini. Wang Lin merenung sejenak dan tiba-tiba menyingkirkan instrumen lain dan mulai mengambil cermin dengan paksa. Waktu berlalu. Setelah 1,5 bulan berlalu, Wang Lin keluar dari gua dengan ekspresi setenang biasanya. Dia telah berhasil menghancurkan indera ketuhanan di cermin dan menjadikannya miliknya 30 hari yang lalu. Lalu dia membutuhkan 7 hari untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang itu. Kemudian, dia memurnikannya dengan apinya sendiri, dan setelah 49 hari, cermin itu menjadi miliknya sepenuhnya. Dia merasakan efek cermin selama periode waktu ini. Efek dari cermin kuno ini sangat misterius. Itu mirip dengan cincin bintang pecah yang kacau. Itu terkait dengan avatar. Wang Lin percaya bahwa ini pasti harta karun yang terkenal sejak lama, atau itu tidak akan menjadi harta penyelamat hidup seorang kultivator kuno. Tapi hanya dengan sepengetahuan Wang Lin, dia tidak tahu nama cermin ini. Bahkan dengan ingatan dewa kuno, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang harta magis. Lagi pula, tubuh dewa kuno adalah senjata terbaik.
Dewa kuno tidak sering memurnikan harta, dan ketika mereka melakukannya, harta itu akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan sekarang, Wang Lin masih memikirkan piramida persegi yang telah dibuang Tusi. Setelah mewarisi ingatan, Wang Lin menyimpan ingatan untuk menciptakan banyak harta magis. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Bahkan jika dia menggunakan semua sumber daya di sistem bintang Suzaku, dia bahkan tidak akan bisa memperbaiki salah satunya. Sekarang, dia tahu nama piramida persegi itu. Itu disebut piramida bintang misterius. Fungsi piramida adalah untuk menyegel. Jika digunakan dengan benar, itu akan menyegel apapun, termasuk seluruh planet. Piramida ini membutuhkan bahan paling sedikit dari semua harta, tapi itu hanya relatif terhadap harta lainnya. Dalam 1,5 bulan terakhir, selain mempelajari cermin, Wang Lin juga mulai membuat bendera larangan dengan batu tinta. Namun, Wang Lin masih kehilangan beberapa materi untuk bendera larangan. Alasan dia meninggalkan gua adalah untuk memeriksa alun-alun kota dan mencoba menemukan bahan-bahan tersebut. Selama waktu ini, ketika dia menyempurnakan cermin, pembatasan pada Yun Fei diaktifkan berkali-kali, dan setiap kali, Wang Lin menghentikannya dari jarak jauh melalui iblis kedua. Setelah sekian lama, Yun Fei sudah menyerah pada takdirnya dan bahkan mati rasa karenanya. Faktanya, Yun Fei telah meninggalkan rumah berkali-kali untuk mencari ahli, untuk melihat apakah ada yang bisa menghilangkan batasan ini, dan setiap kali, dia kembali dengan kecewa. Semua pembudidaya yang ditemukan Yun Fei tidak dapat melanggar batasan. Semua orang yang melihat pembatasan itu mengerutkan kening. Dalam pandangan mereka, ini tidak seperti batasan yang digunakan di dunia kultivasi saat ini, tetapi lebih seperti batasan kuno. Ada juga beberapa orang yang bertanya tentang pantangan, namun pantangan sudah menjadi hal yang aneh di dunia kultivasi, sehingga tidak banyak orang yang mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Meskipun batasan Yun Fei benar-benar unik, tidak ada yang benar-benar mencoba mempelajarinya lebih lanjut. Yun Fei sangat berhati-hati ketika dia menemukan orang untuk mencoba melanggar batasan. Dia takut dia akan secara tidak sengaja membocorkan informasi tentang Wang Lin dan terbunuh olehnya sebelum dia berhasil melanggar batasan. Yun Fei tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan diamati oleh Wang Lin melalui iblis kedua. Dia melihat semua hal yang telah dia lakukan dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya, berpikir bahwa dia hanya mencari kematian. Wang Lin berjalan keluar dari ruang batu dan hendak keluar dari gua ke kota ketika gua tiba-tiba terbuka dan Yun Fei masuk dengan wajah cemberut. Wang Lin berhenti, membuat segel dengan tangannya, dan tiba-tiba menghilang. Setelah wanita itu memasuki gua, dia melihat ke arah kamar Wang Lin. Ada kepahitan di matanya. Wang Lin menatap wanita itu. Hal-hal yang telah dilakukan wanita ini membuatnya ingin membunuhnya. Setelah dia masuk ke kamarnya, Wang Lin meninggalkan gua dan pergi ke jantung kota Qilin. Bagian dalam kota Qilin sangat besar. Isinya banyak toko yang menjual segala macam barang. Berjalan di kota, Wang Lin bertemu banyak pembudidaya dengan berbagai tingkat budidaya. Yang kuat berada di tahap akhir Jie dan yang lemah berada di lapisan 1 atau 2 Qi condensing. Wang Lin dengan santai berjalan berkeliling, mengamati toko-toko untuk mencari barang-barang yang dia butuhkan. Sementara itu, perasaan ketuhanannya terus-menerus terhubung dengan iblis kedua saat dia melihat apa yang sedang dilakukan Yun Fei.
Dia pergi ke sudut kamarnya, membuka lempengan batu, dan mengeluarkan tungku pil, lalu meletakkannya kembali. Dia tinggal di kamarnya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Melihat ini, Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Hidupnya sudah ada di tangannya, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Dia bermaksud untuk melihat apakah ada orang di kota Qilin yang dapat melanggar batasan, dan, dengan cara tertentu, menguji seberapa kuat batasannya. Dengan memikirkan rencana ini, dia terus mengawasinya melalui indera ilahi dan juga mulai mencari bahan yang dia butuhkan. Sambil berjalan, tatapan Wang Lin tiba-tiba terfokus ke sebuah toko. Toko ini setinggi 5 lantai, dihiasi dengan ukiran naga dan burung phoenix yang melepaskan kekuatan roh. Ada juga sepotong batu giok putih raksasa dengan 3 kata terukir di atasnya, Paviliun Pemurnian Harta Karun. Melihat ke paviliun, Wang Lin menunjukkan senyum aneh. Dia ingat kembali ketika dia berada di kota Nandou dan pergi ke Paviliun Pemurnia. Harta karun untuk menukar kulit naga dengan tungku pil, yang membuat banyak orang mengejarnya dan akhirnya menyebabkan pertumpahan darah. Dia akhirnya memberikan tungku pil yang menyebabkan semua ini pada Limuan. Memikirkan hal ini, gambaran seorang wanita yang lembut, lemah, dan rapuh muncul di benaknya. Dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Limuan menyukainya, tetapi dia memiliki perseteruan darah yang tidak bisa dia lupakan. Di dunia kultivasi yang kejam, dia benar-benar tidak dapat memiliki ikatan apapun, karena jika dia menyebabkan bencana lagi, dia akan dirugikan karenanya. Setelah melalui pengalaman seperti itu, hati Wang Lin menjadi dingin. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya memiliki ikatan apapun sebelum dia cukup kuat untuk melindungi mereka. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Limuan bahkan mungkin tidak hidup lagi. Dia dengan paksa menghapus sosok Limuan dari pikirannya. Hatinya menjadi dingin lagi saat dia berjalan ke paviliun pemurnian harta karun ini. Bagian dalam paviliun pemurnian harta karun ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota Nandou, selain memiliki 1 lantai tambahan. Setelah Wang Lin masuk, dia dengan santai melihat sekeliling dan menaiki tangga. Saat dia berjalan ke lantai 2, dia berhenti dan pandangannya jatuh ke dinding kiri. Di dinding tergantung kulit naga raksasa. Kulit ini lengkap, jadi rasanya seperti ada naga hidup di ruangan itu. Di lantai 2 paviliun pemurnian harta karun duduk seorang gadis mengenakan gaun sutra biru. Dia sedang makan biji bunga matahari ketika dia melihat Wang Lin menatap kulit naga. Dia menggunakan teknik khusus paviliun untuk melihat Wang Lin dan menemukan dia berada di tahap akhir Jiedan. Dia berkata, dengan suara yang jernih dan indah, ini adalah kulit naga terlengkap yang dimiliki paviliun kami. Itu tidak untuk dijual kecuali Anda memiliki sesuatu yang bernilai sama untuk ditukarkan dengannya. Kulit naga ini terasa sangat familiar bagi Wang Lin, terutama cara kulit itu disatukan. Itu sangat mirip dengan yang ditukar Wang Lin dengan tungku pil. Wang Lin merenung sejenak dan bertanya, "Saya ingin bertanya, dari mana ini berasal?" Jika Wang Lin bertanya kapan dia berada di tahap awal Jiedan, dia tidak akan mendapat jawaban, tetapi sekarang dia berada di tahap akhir Jiedan dan dekat dengan Yuan Ying, kultivasinya cukup tinggi untuk gadis itu, untuk menjawab. Dia terkekeh dan berkata, "Senior bukanlah orang pertama yang bertanya dari mana asalnya. Lagi pula, mendapatkan kulit naga yang lengkap terlalu sulit,
dan kulit naga ini diukir dari naga saat ia mati. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menjauh dari kulit naga dan ke gadis itu. Gadis itu meletakkan biji bunga matahari di tangannya dan tersenyum manis. Sejujurnya, Junior tidak tahu siapa yang mendapatkan kulit naga ini. Ini diperdagangkan di toko cabang di kota Nando di luar Laut Iblis untuk Tungkupil. Desas-desusnya adalah bahwa kultivator yang menukar kulit naga mati di luar Lautan Iblis. Sejak pembudidaya itu meninggalkan kota Nando, dia dikejar oleh banyak ahli tahap Jie dan, termasuk ahli Jie dan tahap menengah, dan pembudidaya itu baru pada tahap akhir pembangunan pondasi pada saat itu. Awalnya, tidak ada yang abnormal tentang hal itu karena pembudidaya ini pasti akan mati. Tetapi pembudidaya menerobos ke tahap Jie dan selama pengejaran dan berbalik dan membunuh semua pembudidaya yang mengejarnya. Dia bahkan memaksa ahli Jie dan tingkat menengah untuk menggunakan 10.000 iblis 100 hari perintah pembunuhan surgawi. Wajah Wang Lin dengan tenang mendengarkan semua ini tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia mengangguk dan tidak bertanya lagi tentang ini. Setelah berjalan melewati pavilion, dia menghabiskan 30 batu roh berkualitas menengah dan membawa material yang dia butuhkan. Dia kemudian menghabiskan lebih banyak batu roh pada sepotong batu giok yang menyimpan lokasi susunan transfer kuno. Kemudian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Kulit naga itu masih dipajang dengan tenang di dinding di lantai 2 pavilion. Wang Lin sangat puas dengan materinya. Dia memiliki semua bahan yang dia butuhkan untuk bendera pembatasan. Sejujurnya, selain batu tinta, semua bahan lainnya tidak terlalu langka, jadi sangat mudah dibeli. Mengesampingkan materi, Wang Lin tidak terlalu puas dengan batu giok. Bahkan di pavilion, tidak banyak informasi tentang susunan transfer kuno. Bahkan potongan batu giok ini hanya berisi beberapa catatan yang tersebar. Adapun informasi tentang Jirilem, Wang Lin tidak bertanya secara langsung. Dia mempertanyakannya secara tidak langsung, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah kembali ke gua, Yun Fei masih berada di kamar batunya. Setelah memeriksanya, Wang Lin kembali ke kamar batunya dan mulai memproduksi bendera larangan. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yun Fei, jadi ketika dia masuk, Yun Fei tidak menyadarinya sama sekali. Dia mengeluarkan batu giok yang dia peroleh dari alam kedua di tanah dewa kuno, yang berisi informasi mengenai produksi bendera larangan. Dia melihat melalui giok lagi sebelum menghancurkannya di tangannya. Setelah dia mengeluarkan batu tinta dan mengirimkan kekuatan rohnya ke dalamnya, dia mengeluarkan bahan-bahan lain dan menyatukannya sesuai dengan instruksi. Kemudian, mengikuti instruksi dari batu giok, dia mengeluarkan esensi kekuatan roh darah dan memulai proses pemurnian. Proses ini disebut menaikkan perangkat di batu giok. Dapat dikatakan bahwa proses memurnikan bendera pembatasan berbeda dari metode memurnikan harta yang telah ia pelajari dari Warsrin. Kedua metode itu bukan hanya dua sistem yang berbeda, tetapi dua domain yang sepenuhnya terpisah. Waktu menaikkan perangkat bisa lama atau pendek, tergantung kebutuhan bendera pembatasan. Jika seseorang dapat menempatkan 999.999 pembatasan pada bendera pembatasan, maka itu akan menjadi optimal, namun pada kenyataannya, bendera pembatasan memiliki 4 level. 4 level ini dibagi dengan jumlah batasan pada bendera. Mereka adalah 999,
9.999, 99.999, dan yang terakhir adalah 999.999 batasan. Gol pertama Wang Lin adalah 999 batasan. Belakangan hari itu, Wang Lin duduk di kamarnya, terus menggerakkan tangannya. Di depannya ada bendera putih kecil dengan 81 titik hitam. Wang Lin menjadi lebih fokus. Tangannya berpindah di antara banyak segel dan tiba-tiba menunjuk ke arah bendera. Bayangan yang ditinggalkan tangannya membentuk lingkaran ilusi dan mendarat di bendera putih. Saat pembatasan mendarat, itu pecah dan terbentuk kembali sebagai titik hitam pada bendera. Saat ini, ada 12 titik di bendera. Begitu ada 999 bintik hitam di atasnya, pembuatan bendera pembatasan tingkat terendah akan selesai. Wang Lin sangat berhati-hati selama proses ini. Meskipun dia telah membuat lusinan batasan malam ini, tidak semuanya berhasil dipasang di bendera. Setelah beberapa kali mencoba, Wang Lin menemukan bahwa bendera tersebut hanya dapat menampung 9 batasan yang sama sekaligus. Setelah salinan ke-10 dari pembatasan ditempatkan, 9 salinan sebelumnya akan hilang. Setelah beristirahat beberapa saat, ketika Wang Lin hendak menempatkan larangan ke-13 pada bendera, dia mengangkat kepalanya dan menatap kamar Yun Fei. Matanya menjadi dingin. Melalui iblis kedua, Wang Lin dapat melihat bahwa Yun Fei mengeluarkan tungku pil lagi. Tungku pil ini sudah sangat tua, dan di atasnya ada selembar kertas kuning yang memancarkan cahaya redup. Dia ragu-ragu sejenak, lalu, dia mengatupkan giginya. Alih-alih memasukkan tungku ke dalam tasnya, dia memegangnya di tangannya dan diam-diam berjalan keluar dari kamarnya. Di luar kamarnya, dia melihat ke kamar Wang Lin dengan kebencian yang kuat di matanya, tapi dengan cepat menutupinya. Wanita itu berdiri di luar kamar Wang Lin dan bertanya, "Senior, apakah kamu di sana?" Setelah dia bertanya, dia tidak bergerak sama sekali dan menunggu. Setelah sekitar 1 jam, wanita itu dengan hormat berkata lagi, "Senior, junior perlu melakukan perjalanan dan ingin meminta izin senior." Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan mundur. Bahkan ketika dia berada di pintu masuk gua, Wang Lin tetap tidak melakukan apapun. Mata wanita itu berbinar. Dia dengan lembut menyentuh pintu gua dan pergi. Selama bulan Wang Lin dikunci di kamarnya, setiap kali wanita itu akan pergi, dia akan melakukan ini. Wang Lin mencibir di kamar. Setelah dia pergi, dia berdiri dan mengikutinya. Kali ini, wanita itu membawa tungku pil bersamanya. Pasti ada sesuatu yang penting terjadi dan Wang Lin juga agak penasaran dengan tungku pil. Harus dikatakan bahwa ketika dia pertama kali memasuki gua, dia memindainya dengan perasaan ilahi ini dan tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Jelas, tungku itu dijaga oleh beberapa mantra yang mencegahnya dari belakang terdeteksi oleh akal dewa. Juga, Wang Lin memiliki beberapa spekulasi tentang mengapa dia tidak memasukkannya ke dalam tasnya. Bab 205, Yuan Ying di dalam Guisi. Di lautan iblis, seseorang tidak bisa melihat bulan. Hanya setitik cahaya bulan yang bersinar menembus kabut tebal yang bisa terlihat. Tetapi bagi para pembudidaya, titik kecil cahaya bulan ini sudah cukup untuk membimbing mereka. Setelah Yun Fei meninggalkan gua, dia dengan cepat menuju ke gerbang di gunung yang mengelilingi kota. Saat dia melewati gerbang,
dia berhenti dan melihat seseorang berjalan keluar. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan jubah emas. Seluruh tubuh orang itu sepertinya terbungkus kain. Orang berpakaian hitam ini menatap Yun Fei dan, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan berjalan keluar kota. Yun Fei ragu-ragu, tapi dia mengatupkan giginya dan segera mengikuti. Keduanya berhasil berjalan melewati gerbang. Tak satu pun dari penjaga kota Qilin menghentikan mereka. Wang Lin melihat semua ini dari kejauhan, menggunakan iblis kedua. Dia mencibir lagi dan tubuhnya berubah menjadi bentuk seperti hantu. Dia diam-diam mengikuti di belakang mereka. Wang Lin dapat melihat, melalui iblis kedua, bahwa orang berbaju hitam itu hanya berada di tahap tengah Jie dan jika Wang Lin ingin membunuh orang itu, dia hanya perlu mengirimkan perasaan ilahi dan menghancurkan jiwa mereka. Hanya saja tindakan Yun Fei sangat misterius malam ini, jadi Wang Lin ingin melihat siapa yang dia temukan untuk melanggar batasan yang dia tetapkan padanya. Setelah orang berbaju hitam dan Yun Fei meninggalkan kota, mereka langsung menuju ke timur dan berhenti di sebuah gunung yang tertutup kabut hitam. Mereka berada 3.000 mil dari kota Qilin pada saat ini. Leluhur, murid telah membawa orang itu. Orang berpakaian hitam itu berlutut di tanah dengan satu kaki. Dia meletakkan tangannya di dadanya, membentuk-bentuk teratai, dan menunjukkan ekspresi yang sangat hormat. Suara gemuruh terdengar dari gunung, kamu bisa kembali. Kabut hitam di gunung itu robek dan memperlihatkan sebuah paviliun kecil di puncaknya. Orang berpakaian hitam itu berdiri dan pergi tanpa melihat ke belakang. Wang Lin saat ini berdiri di tebing 1.000 mil jauhnya. Setelah melihat pria berpakaian hitam itu pergi, dia mengarahkan jarinya ke dahinya dan iblis Suli Guo muncul. Setelah Suli Guo muncul, dia menerima perintah Wang Lin. Dia terkekeh dan menuju ke arah orang berpakaian hitam. Yun Fei berdiri di luar kabut hitam. Dia menjadi gugup lagi dan mulai ragu-ragu. Semua yang terjadi malam ini bukanlah sesuatu yang dia cari sendiri. Pada hari-hari Wang Lin dikunci di kamarnya, Yun Fei menemukan banyak pembudidaya untuk membantunya menghapus batasan, tetapi semuanya gagal. Awalnya, dia sudah menyerah, tetapi tanpa diduga, salah satu penjaga kota tahap tengah Jie dan menemukannya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat menghapus batasan padanya, tetapi dia harus membayar harganya. Akibatnya, Yun Fei dengan gugup mempertimbangkannya. Jika orang tersebut memiliki kultivator Jie dan tingkat menengah yang bekerja di bawahnya, maka orang misterius ini tidak mungkin lemah. Namun, itu tidak berarti bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan batasan tersebut, karena dalam benaknya, kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tepat ketika dia sedang merenung, yaitu pagi ini, kultivator tahap tengah Jie dan memberinya sepotong batu giok yang berisi rekaman terperinci dari semua efek dari pembatasan ini. Dia tertegun. Harus dikatakan bahwa meskipun dia mencari banyak pembudidaya untuk membantunya memecahkan batasan, dia tidak pernah membicarakan efeknya secara detail. Satu-satunya orang yang dapat mengetahui detail ini adalah orang yang menetapkan batasan dan seseorang yang dapat melanggarnya. Setelah melihat batu giok itu, hati ragu-ragu Yun Fei menjadi ditentukan dan dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dan begitulah cara mereka mencapai titik ini. Pada saat ini, Yun Fei mengangkat kepalanya dan melihat paviliun di puncak gunung, namun, karena kabut yang mengelilingi gunung, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa orang itu.
Yun Fei menggigit bibir bawahnya dan berbisik, bisakah senior benar-benar melanggar batasan junior? Naik dan bicara. Suara itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat dia berbicara, kabut hitam tiba-tiba bergerak dan membentuk jalur berbentuk naga dengan kepala di puncak gunung dan ekor di depan Yun Fei. Yun Fei menekan rasa takut di hatinya dan menaiki tangga. Segera, dia mencapai paviliun di puncak gunung. Orang di dalamnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang membuat orang lain merasa seperti berasal dari keluarga yang kuat. Saat dia melihat Yun Fei, matanya berbinar. Orang itu berpikir, ini benar-benar larangan kuno. Tapi ekspresinya tetap normal dan dia dengan lembut berkata, "Aku bisa menghilangkan batasanmu, tapi kamu harus memberitahuku siapa yang menaruhnya padamu." Yun Fei sedikit ragu dan berbisik, "Senior, junior tidak bisa memberitahumu itu. Bagaimana kalau saya menukar satu batch pil saja?" Petik 2. Pria parubaya itu merenung sedikit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan menghapus batasan pada Anda. Saya dapat memberitahu Anda bahwa di dalam lautan setan, tidak banyak yang dapat menghapus batasan ini. Anda bisa memikirkannya terlebih dahulu." Ekspresi Yun Fei menjadi gelisah. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Oke. Saya ingin meminta senior untuk melanggar batasan terlebih dahulu. Jika kamu berhasil, maka junior akan memberitahumu." Pria parubaya itu tertawa. Dia melambaikan miliknya dan sebuah batu ungu muncul di tangannya. Batu itu adalah bola yang sangat bulat dan halus. Setelah dia mengeluarkan batu itu, dia dengan cepat menggunakan teknik roh di atasnya. Batu itu mulai memancarkan warna pelangi. Tak lama kemudian, lampu merah muncul dan mendarat di dahi Yun Fei. Yun Fei menggigil. Dia bisa merasakan bahwa saat lampu merah memasuki tubuhnya, itu pecah menjadi banyak benang merah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada titik ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati memeriksa Yun Fei. Tidak lama kemudian, simbol samar muncul di antara alis Yun Fei. Simbol itu mengeluarkan nuansa yang sangat kuno. Saat pria parubaya melihat simbol itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan bergumam, "Ini benar-benar larangan kuno. Saya benar-benar tidak menyangka ada orang yang bisa menggunakan jenis pembatasan ini." Matanya menyala. Dia menggigit jari dan meneteskan setetes darah di atas batu. Batu itu mulai berkedip dengan intens dan cahaya hitam putih keluar dari batu itu. Cahaya menuju simbol di antara alis Yun Fei. Tetapi pada saat yang sama, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan muncul dari rambut Yun Fei. Bayangan itu mengungkapkan kepala binatang buas. Ia pergi ke depan alis Yun Fei dan menelan cahaya putih dan hitam. Kemudian, bayangan itu berbalik menghadap Yun Fei dan menarik napas. Mata Yun Fei membesar dengan darah dan jiwanya tersedot ke dalam mulut binatang itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, hampir dalam sekejap mata. Jiwa Yun Fei diambil. Sebenarnya, saat dia berjalan ke jalan berbentuk naga, takdirnya sudah ditentukan. Hanya ada kematian yang tersisa untuknya. Jika dia mendengarkan Wang Lin dan diam-diam menunggu Wang Lin meninggalkan lautan setan, maka dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat yang sama, tubuh binatang itu mengembang dan membungkus tubuh Yun Fei. Tas penyimpanan, tungku pil,
dan jie dan emas diambil oleh binatang itu saat hendak pergi. Ketika pria parubaya itu melihat binatang itu, ekspresinya berubah. Dia benar-benar tidak tahu binatang apa ini, memiliki kemampuan aneh untuk menyedot jiwa seseorang. Dia memiliki spekulasi bahwa binatang ini selalu ada dan memiliki tuan. Ini membuat pria parubaya itu sangat gugup. Segera, dia kembali normal. Melihat binatang itu akan pergi, matanya menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan kabut yang membentuk jalan berbentuk naga mengelilingi binatang itu. Tak lama kemudian, dia membanting tasnya dan mengeluarkan drum kecil yang terbuat dari kulit binatang yang tidak dikenal. Dia memandang binatang itu dan dengan ringan memukul drum dengan jarinya. Dengan ledakan, kabut hitam mulai bergetar dan berubah menjadi prajurit lapis baja hitam, memegang harta magis yang berbeda. Mereka menyerbu ke arah binatang itu. Iblis kedua terhalang oleh kabut hitam di depan, dan tentara lapis baja hitam di belakangnya mendekat. Banyak lampu berwarna yang dipancarkan dari senjata prajurit dan menghujani iblis kedua. Tapi binatang ini adalah setan kedua Wang Lin. Meskipun tidak terlalu kuat, ia memiliki kemampuan melarikan diri yang luar biasa. Bahkan saat Wang Lin pertama kali menangkapnya, dia hampir bisa kabur. Iblis kedua tidak ragu-ragu dan menelan Jie dan Yun Fei. Tiba-tiba ukurannya membesar 2 kali dan kemudian terbelah dari 1 menjadi 10. Kemudian dari 10 menjadi 100. Tiba-tiba, ada 100 binatang buas yang terperangkap di pavilion. Semua 100 binatang mengeluarkan pekikan tajam. Gelombang suara berdesir di sekitarnya. Kemudian, 100 binatang semuanya mengepakkan sayap mereka secara serempak untuk menciptakan tornado yang kuat dan menggunakannya untuk menyerang. Dengan gelombang suara membuka jalan dan tornado mengikuti di belakang, kabut yang menghalangi jalan menjadi tidak mampu menahan bentuk fisiknya dan runtuh. Bahkan beberapa prajurit yang mengejar dari belakang hancur. Kemudian, tornado datang dan menghempaskan kabut yang runtuh sepenuhnya. Pria parubaya itu menatap tornado yang diciptakan oleh binatang itu dengan penuh minat di matanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan memukul drum beberapa kali lagi. Boom, 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 boom. 4 ledakan bergema berturut-turut dan kabut mengamuk lebih keras dan membentuk segala macam binatang aneh di tepi gunung. Semua binatang itu sangat besar dan dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap tornado. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Tidak ada makhluk roh yang menarik perhatian saya yang pernah lolos. Aku tahu kamu bisa mengerti aku, jadi dengarkan baik-baik. Sebelumnya, saya hanya mencoba memblokir Anda, bukan menyerang, tetapi dalam 3 napas, jika Anda tidak menuruti saya akan mulai menyerang. Iblis kedua tertawa. Tubuh yang dia ciptakan menyatu kembali di dalam tornado dan dia tiba-tiba menyerang pria paruh baya itu dengan serangan jiwa. Serangan jiwa berbentuk kilat menerobos semua yang menghalangi jalannya. Bahkan kabut hitam pun langsung bubar saat petir menyentuhnya. Dalam sekejap mata, itu sudah terjadi sebelum pria paruh baya itu. Wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah. Dia mundur, menggigit bibirnya, dan memuntahkan darah segar. Ketika serangan jiwa mendarat di darah, suara mendesis terdengar dan serangan itu berhenti sejenak. Pada saat yang sama, pria parubaya mengeluarkan sepotong kayu berwarna hitam dari tasnya. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia meraung, serap. Pada saat itu, serangan jiwa tanpa sadar menyerbu ke arah kayu berwarna hitam,
Tetapi saat serangan itu tentang tanah, iblis kedua mengeluarkan raungan dan serangan jiwa pecah menjadi 100 helai dan dengan cepat mundur. Dahi pria paruh baya itu dipenuhi keringat. Jika dia sedikit lebih lambat sebelumnya, maka dia akan berada dalam bahaya, tetapi ekspresinya saat ini menunjukkan rasa antusiasme yang sangat kuat. Dia menjilat bibirnya dan berkata, dengan suara serak, bahkan bisa menggunakan serangan jiwa. Bahkan jika makhluk roh ini memiliki tuan, aku akan mencurinya apapun yang terjadi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendengar suara yang sangat dingin melayang dari kejauhan. Apakah begitu? Saat suara itu muncul, suara mendengung juga muncul. Pria paruh baya itu dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tornado raksasa muncul di cakrawala dan dengan cepat menyerbu ke arah kabut. Binatang buas yang dibentuk oleh kabut hitam hendak menyerang tornado ketika pekikan terdengar dari dalam tornado dan hembusan angin keluar. Itu menghancurkan semua binatang buas yang dibentuk oleh kabut. Sementara itu, iblis kedua tertawa dan menyerang. Itu menyatu bersama dengan tornado. Iblis kedua sangat marah. Setelah menguasai tornado, ia mengamuk dan mulai menghancurkan kabut di sekitarnya. Pria paruh baya itu bahkan tidak melihat tornado, tetapi menatap cakrawala dengan tatapan hati-hati di matanya. Dia melihat seorang pria berambut putih mengenakan pakaian hitam, perlahan berjalan ke arahnya. Meskipun pria berambut putih itu terlihat bergerak lambat, dia sebenarnya bergerak sangat cepat. Dalam beberapa kedipan mata, pria berambut putih itu muncul di puncak gunung. Murid pria paruh baya itu berkontraksi. Dia memukul drum lagi dan semua kabut di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi 8 bola kabut hitam. Bola-bola itu melayang di sekelilingnya. Mata Qiu Siping berbinar. Dia dengan tenang berkata, "Kamu pasti orang yang tahu bagaimana menggunakan batasan kuno." Pria berambut putih itu adalah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya dan 2 item terbang keluar dari tornado raksasa. Itu adalah tas penyimpanan dan tungku pil. Dia tidak melihat mereka, tetapi memegang mereka di tangannya. Baru setelah dia mengamankan kedua barang itu, dia melihat pria paruh baya itu. Wang Lin melihat bahwa pria paruh baya ini telah mencapai puncak tahap akhir Jie dan hanya selangkah lagi dari Yuan Ying. Tapi selama orang itu bukan Yuan Ying, Wang Lin tidak akan kesulitan membunuh mereka. Matanya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, "Aku tuan binatang buas ini. Kamu bilang kamu ingin mencurinya sebelumnya, kan? Nah, datang dan coba curi itu. Aku akan memberimu kesempatan." Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Iblis kedua keluar dari tornado dan melayang di depan pria paruh baya itu, tak bergerak. Qiu Siping mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Wang Lin juga berada di tahap akhir Jie dan, tapi karena dia bisa begitu sombong, pasti ada sesuatu yang lain. Qiu Siping menjadi sangat berhati-hati. Matanya melambai sedikit dan menatap binatang buas di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf telah membiarkan sesama kultivator melihat lelucon seperti itu. Sebelumnya, saya hanya bercanda. Karena binatang ini milik sesama kultivator, bagaimana saya bisa mencurinya? Itu semua salah paham. Saya harap sesama kultivator tidak keberatan dengan hal-hal kecil yang telah terjadi." Wang Lin dengan tenang melambaikan tangannya dan iblis kedua kembali padanya. Tiba-tiba, kilat merah muncul di matanya saat jiwa jirilamnya muncul. Tiba-tiba, kekuatan penekan yang kuat muncul.
Qiu Siping hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat cahaya merah dari mata Wang Lin. Hatinya tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin bahkan tidak akan menunggu dia selesai berbicara sebelum membunuhnya. Dia menjadi marah di dalam hatinya. Wang Lin berada di kultivasi yang sama dengannya. Bahkan jika Wang Lin memiliki harta sihir, bukan berarti dia tidak memiliki harta sihirnya sendiri. Dia mendengus. Dia dengan cepat bergerak mundur dan melambaikan tangannya. 8 bola kabut dengan cepat menyebar menjadi lapisan kabut tebal. Mata Qiu Siping menjadi dingin. Karena Wang Lin bahkan tidak mau mendengarkannya, dia memutuskan untuk bertarung dulu dan berbicara nanti. Tapi saat ide ini terbentuk di kepalanya, dia mendengar dari Wang Lin suara sedingin es angin neraka. Menghancurkan. Jirilem Wang Lin menyerbu ke dalam kabut seperti kilat. Kabut sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jirilemnya dan runtuh saat mereka bertabrakan. Hanya serangkaian ledakan yang terdengar saat 8 bola kabut semuanya runtuh. Ekspresi Qiu Siping tiba-tiba berubah. Saat dia mundur, tanpa ragu, dia membentuk segel dengan tangannya dan memuntahkan beberapa teguk darah segar untu. K memblokir petir merah. Tapi saat darah itu muncul, itu berubah menjadi kabut dan disingkirkan. Itu bahkan tidak menghentikan kilat selama 1 detik. Bayangan kematian yang sudah lama tidak muncul membayangi hati Qiu Siping. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan potongan kayu hitam tadi. Saat dia mengeluarkannya, jirilem milik Wang Lin mendarat di atasnya. Suara retakan terdengar dari potongan kayu hitam itu dan kemudian, dengan keras, meledak. Petir merah meninggalkan potongan kayu dan memasuki tubuh Qiu Siping. Tubuh Qiu Siping bergetar dan matanya menjadi berkabut, tetapi setelah memuntahkan beberapa teguk darah, matanya menjadi jernih kembali. Namun, kali ini, matanya dipenuhi rasa takut. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut. Orang ini tidak mati di bawah serangan jirilemnya. Ini benar-benar mengejutkannya karena satu-satunya saat hal ini terjadi adalah di luar lautan setan dengan seorang pria bernama Sang Guanmo, yang menggunakan sepotong batu giok misterius untuk melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengejar Qiu Siping seperti kilat dan muncul di hadapannya. Qiu Siping ketakutan. Dia tersenyum kecut. Rekan kultivator, Anda dan saya tidak punya dendam. Kenapa kau harus membunuhku? Dia merasakan banyak penyesalan di hatinya. Ketika dia memikirkannya, jika orang ini dapat menggunakan batasan kuno, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Bahkan jika orang itu hanya pada tahap akhir Jie dan dia memiliki serangan jiwa yang bahkan tidak bisa dia pertahankan. Jika dia tidak memiliki harta aneh untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti sudah mati. Di matanya, meskipun orang itu tidak berada di tahap Yuan Ying, dia memiliki kekuatan serangan dari seorang kultivator Yuan Ying. Bagaimana mungkin dia tidak lari pada titik ini? Tapi saat dia memikirkannya, Wang Lin pasti memiliki harta yang sangat kuat untuk menggunakan serangan yang begitu kuat. Ekspresi Wang Lin tetap dingin. Matanya menunjukkan sedikit ejekan. Dia dengan lembut berkata, "Kamu mengirim orang berkali-kali untuk memancing wanita itu keluar untuk menemukan orang yang menetapkan batasan kuno. Sekarang setelah Anda menemukannya, mengapa Anda lari?" Qiu Siping tersenyum pahit dan berkata, "Rekan kultivator, saya tidak memiliki niat jahat, hanya..." Dia ragu-ragu sejenak dan dengan cepat melanjutkan, "Hanya saja,
Ada sesuatu yang sangat bermanfaat yang saya butuhkan, seseorang yang tahu batasan kuno untuk membantu saya. Qiu Siping adalah orang yang pandai. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menyadari bahwa bawahannya yang berpakaian hitam dalam bahaya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wang Lin tetap tenang. Matanya bersinar merah lagi. Qiu Siping diam-diam mengatupkan giginya dan dengan mendesak berkata, "Rekan kultivator, Anda dan saya berada di tahap akhir Jiedan. Jika Anda hanya mendengarkan saya, maka pembentukan Yuan Ying kita akan segera terjadi." Cahaya merah di mata Wang Lin memudar. Dia menatap Qiu Siping dan dengan muram berkata, "Kesabaranku ada batasnya. Saya akan memberi Anda 3 kalimat untuk menjelaskannya kepada saya. Jika itu tidak membuatku terkesan setelah itu, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Qiu Siping mengutuk dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap normal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya percaya sesama kultivator tahu bahwa perbedaan antara Jie dan Yuan Ying sangat besar. Bahkan jika seseorang menemukan tempat dengan kekuatan roh yang sangat kental, tingkat kegagalan pergi ke Yuan Ying masih sangat tinggi." Ekspresi Wang Lin tetap kusam dan berkata, "Kalimat pertama." Qiu Siping berhenti sejenak dan dengan cepat melanjutkan, "Kecuali ada beberapa pil untuk membantu membentuk Yuan Ying kita, maka jumlah kekuatan yang dihasilkan Jie dan kita tidak cukup sama sekali." Wang Lin melirik Qiu Siping dan berkata, "Kalimat kedua. Saya tidak punya pil untuk membantu prosesnya, tapi saya tahu ada hal lain yang jauh lebih baik daripada pil itu. Jika seseorang menelan ini, maka mencapai tahap Yuan Ying akan mudah. Hal yang saya bicarakan adalah Yuan Ying dari kultivator Yuan Ying. Saya tahu tempat yang memiliki setidaknya 2 pembudidaya Yuan Ying di Guisi." Qiu Siping menyelesaikan kalimat terakhir ini dalam satu nafas. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.